Kosgoro adalah organisasi yang dibentuk untuk mensejahterakan masyarakat. Dulu, Kosgoro dianggap sebagai bagian dari Partai Golkar. Kini, Kosgoro sudah terlepas dari bayang-bayang Golkar dan membentuk organisasi yang berfokus pada pendidikan dan juga koperasi UMKM. Mau tahu seperti apa keseruan kita bincang-bincang dengan Pak Hayono Isman selaku Ketua Umum PPK Kosgoro? Langsung aja yuk ikut. Pak Hayono, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Nah, Pak Hayono ini merupakan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga serta anggota DPR ya Pak. Nah, Bapak bisa ceritain nggak sih ke kita, ke teman-teman juga, gimana awal karir Bapak bisa menjadi seorang Menteri Pemuda dan Olahraga, mengingat saat itu Bapak Menpora termuda ya Pak ya? Pada saat itu iya, ya. Betul. Boleh Pak ceritain? Ya, terima kasih Nadia. Ya. Jadi sebelum saya menjadi Menteri Negara Pemuda dan Olahraga di era Orde Baru, ya, Kabinet Pembangunan 6, sebelumnya saya sudah 2 kali menjadi anggota DPR, 2 kali terpilih sebagai anggota DPR RI. Dan dari sejak muda memang saya sudah aktif di berbagai organisasi kepemudaan dan juga tentunya di organisasi yang pada saat itu mendukung Golkar. Nah, sehingga dengan demikian, mungkin pertimbangan Presiden Pak Harto pada saat itu melihat kiprah saya baik di masyarakat maupun di politik, sehingga beliau ya berkenan mengangkat saya sebagai menteri pada saat itu. Oke. Nah Pak, setelah jadi menteri di Pemuda dan Olahraga, Bapak kan kembali terpilih menjadi anggota DPR ya Pak, yang tadi Bapak bilang? Iya. Iya. Nah, terlalu cepat nggak sih Pak dibilang karir Bapak itu? Kalau menjadi anggota DPR setelah menteri, menurut saya itu dalam politik biasa ya. Ya, dalam politik itu biasa. Jadi setelah tidak menjadi menteri, ya, di era reformasi ini saya terpilih kembali menjadi anggota DPR melalui Partai Demokrat. Ya. Jadi kalau itu menurut hemat saya bukan sesuatu hal yang luar biasa, karena di era reformasi, di era demokrasi, hal itu merupakan suatu keniscayaan. Oke, baik Pak. Nah, sekarang kita mau membahas mengenai Bapak ini kan juga saat ini menjabat sebagai Ketua Umum di pimpinan Pusat Kolektif Kosgoro. Betul. Nah, Nadia. saya penasaran, Bapak ini kan anak kedua dari almarhum Bapak Isman. Nah, Bapak Isman ini kan merupakan pahlawan nasional dan juga pendiri dari Kosgoro sendiri ya Pak ya? Betul. Gimana sih Pak cara Pak Isman ini membesarkan keluarga beserta anak-anaknya hingga menjadi sesukses sekarang ini Pak? Menurut hemat saya, Mas Isman itu sebuah sosok yang sudah berkiprah di masa Indonesia mempertahankan kemerdekaannya. Di mana di tahun 45, beliau memimpin tentara pelajar yang dikenal dengan Tentara Republik Indonesia Pelajar, TRIP Jawa Timur. Karena TRIP ini adanya di Jawa Timur. Dan beliau bersama teman-temannya, baik yang seumur beliau, ya SMA, maupun adik-adik beliau yang masih SMP, itu mengangkat senjata, mempertahankan kemerdekaan, mengusir penjajah. Dan anak-anak ini memang luar biasa ya. Kenapa saya katakan anak-anak? Karena memang masih anak-anak. Ya, SMP 13, 14, 15 tahun, ya SMA-nya 16, 17, 18. Dan mereka ya sampai terpaksa harus tidak mengikuti nasihat guru dan orang tua untuk tidak mengangkat senjata. Karena mereka masih anak-anak. Nah, ini yang menarik dari TRIP, karena mereka terpanggil, ya, jiwanya untuk mempertahankan kemerdekaan, mereka rela meninggalkan sekolah, keluarga, dan masuk ke hutan untuk melawan penjajah Belanda. Nah, beliau memimpin TRIP. Nah, ini terbawa, ya, karena Kosgoro ini diilhami oleh perjuangan TRIP. Ya. Perjuangannya karena mereka masuk ke desa dan mendapat dukungan dari rakyat di pedesaan, ya, dukungan logistik, makanan, minuman, dan seterusnya. Jadi selama mereka ada di desa, mereka menghayati kehidupan di desa.
Nah, maka itulah lahir Tridharma Kosgoro yang dikenal dengan pengabdian, kerakyatan, solidaritas. Ini lahir dari perjuangan TRIP Jawa Timur pada saat anak-anak ini mengangkat senjata dan tinggal di desa ya untuk melawan penjajah. Baik. Nah, berarti yang saat ini Bapak pelajari dari almarhum Pak Isman adalah semangat juangnya ya Pak ya sampai sekarang ini. Semangat juang almarhum Mas Isman dan Tentara Republik Indonesia Pelajar. Oke, baik Pak. Nah, Pak Hayono ini kan merupakan ketua umum dari PPK Kosgoro ya Pak. Apa sih sebenarnya Kosgoro itu Pak? Bisa dijelaskan? Ya, Kosgoro di era sebelum Orde Baru adalah kelompok organisasi masyarakat yang turut mendirikan sekretariat bersama Golkar, yang kemudian berubah menjadi Golkar. Jadi di sini Kosgoro salah satu organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh eksponen TRIP Jawa Timur, boleh dikatakan membinani kelahiran Golkar di tahun 1964. Dan di era Orde Baru, otomatis Kosgoro adalah pendukung ya, Golkar. Ya. Di samping pendiri, juga mendukung Golkar. Di setiap pemilu, Kosgoro beserta jajarannya mendukung Golkar. Dan memasuki era reformasi, keadaannya berbeda. Ya karena berbedanya Kosgoro di era reformasi dalam suatu rapat pimpinan dan dilanjutkan, ditegaskan di musyawarah besar Kosgoro, dikukuhkan bahwa Kosgoro tidak lagi berada di kegiatan politik praktis. Oke, Ya, berarti kan? ini menegaskan kalau Kosgoro tidak berada di ranah politik ya sekarang Pak? Tidak ada di ranah politik, dan lebih daripada itu Nadia, kita tidak menjadi onderbau partai politik manapun, ya, termasuk Partai Golkar. Jadi ini banyak yang belum memahami kondisi ini. Nah, tadi Bapak bilang tidak berpihak pada politik manapun ya Pak. Nah, bagaimana nih pendapat Bapak, pandangan Bapak terkait banyak masyarakat yang berpikiran kalau Kosgoro ini merupakan afiliasi dari Partai Golkar Pak? Itu tadi yang saya katakan, saya tidak bisa menyalahkan masyarakat karena mereka belum tahu. Ditambah lagi ada yang namanya Kosgoro 1957. Inilah yang ada di Partai Golkar. Baik. Nah, saya juga penasaran nih Pak. Yang Bapak bilang tadi Partai Kosgoro 1957. Berarti ada perpecahan nggak sih Pak antara Kosgoro yang Bapak pimpin sekarang dengan Kosgoro 1957 ini? Saya tidak bisa mengatakan perpecahan, itu hanya pilihan. Jadi ada anggota Kosgoro pada saat itu yang ingin tetap berada di Partai Golkar. Karena ingat, Golkar itu beda sama Partai Golkar. Karena Golkar di era Orde Baru itu bukan partai. Organisasi masyarakat? Dia bukan. Dia organisasi politik non-partai. Ya, jadi ini keunikan politik di era Orde Baru. Yang partai hanya dua, PDI dan P3. Belum ada PDI Perjuangan. Ya. Jadi pada saat di era reformasi, teman-teman Golkar ini merubah namanya menjadi Partai Golkar. Ya kan? Nah, di sini Kosgoro tidak ikut lagi. Memang Kosgoro pendiri Golkar, tetapi Kosgoro tidak ikut lagi pada saat Golkar bertransformasi menjadi Partai Golkar. Baik. Nah, oke Pak. Ya. Maaf, sebenarnya untuk kedua Kosgoro ini, Kosgoro yang Bapak pimpin dengan Kosgoro 1957, ada kemungkinan nggak sih Pak untuk bersatu kembali? Tidak ada. Oh, tidak ada Pak? Ya, karena apa? Karena anggaran dasarnya berbeda. Berbeda pandangan visi misi? Bukan hanya pandangan, anggaran dasarnya berbeda. Ya, anggaran dasar kan mengatur organisasi. Anggaran dasar 57, Kosgoro 57 menyatakan bahwa dia adalah bagian daripada Partai Golkar. Anggaran dasar Kosgoro yang saya pimpin tidak mengatakan itu. Kita mengatakan tidak ada berafiliasi dengan partai politik manapun. Jadi kalau mau disatukan sulit, ya kan? Karena udah berbeda ya, dari karena awal, berbeda. Pak. Ya. Nah, Bapak sekarang ini Bapak kan memimpin
memimpin PPK Kosgoro, Pak. Bagaimana cara Bapak sih mempertahankan Kosgoro ini yang Bapak pimpin hingga bisa dikenal oleh masyarakat di era sekarang, Pak? Kosgoro itu lahir sebagai organisasi kelanjutan daripada TRIP Jawa Timur. Ya. Dan di era kemerdekaan, Kosgoro itu didirikan sebagai koperasi simpan pinjam gotong royong. Singkatannya Kosgoro. Ya, itu. Jadi di tahun 1957 itu para eksponen TRIP Jawa Timur ini mendirikan koperasi yang namanya itu tadi koperasi simpan pinjam gotong royong. Supaya apa? Supaya tetap berkumpul. Ya, jangan sampai setelah merdeka mereka tidak berkumpul lagi. Jadi koperasi ini sebagai wadah berkumpulnya eksponen pejuang TRIP. Nah, sambil berkumpul mereka juga saling mendukung untuk penguatan di bidang ekonomi. Ya, sehingga di koperasi itu ada beras, ada gula, ada kecap, ya kan? Yang didistribusikan, disalurkan kepada anggota-anggota koperasi Kosgoro itu. Nah, di atas tahun 60-an, tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi Kosgoro juga bergerak di bidang pendidikan. Lahirlah sekolah-sekolah Kosgoro sejak tahun 60-an di berbagai daerah. Dan di tahun 64 kita ketahui pada saat itu sedang terjadi suhu politik yang tinggi ya antara komunis dengan nasionalis. Ya. Dan Kosgoro memilih berada di posisi nasionalis. Ya. Tidak berada di posisi komunis. Ya. Jadi di tahun 64 Kosgoro bersama organisasi lainnya membentuk sekretariat bersama Golkar. Disitulah ditandai sebagai kelahirannya Golkar 1964 melalui Sekber Golkar. Jadi yang ingin saya katakan adalah di era reformasi ini Kosgoro ingin kembali kepada kegiatan pokoknya, yaitu ekonomi rakyat dan pendidikan. Karena ini adalah awal kelahiran Kosgoro. Jadi boleh dikatakan ini semacam kembali ke kitahnya lah kepada Kosgoro. Sehingga Kosgoro di era reformasi ini, itu yang saya katakan tadi, tidak lagi berpolitik dan menjadi wadah berkumpulnya masyarakat untuk penguatan di bidang ekonomi dan pendidikan. Baik, ada nggak sih cara Bapak untuk memperkenalkan Kosgoro yang Bapak pimpin ini kepada masyarakat umum di luar sana? Melalui program. Oh, ada program? Ya, programnya ya itu tadi, pendidikan dan koperasi. Jadi di berbagai provinsi sudah banyak sekolah-sekolah Kosgoro, bahkan di Bogor, SMA Kosgoro itu menjadi SMA favorit. Iya kan? Dan di mana lagi yang favorit? Di Payakumbuh, SMK Kosgoro favorit. SMK Kosgoro, ya kan? Bisa mengimbangi sekolah negeri. Ya, bisa mengimbangi sekolah agama, ya kan? Di satu lagi di Nganjuk, Jawa Timur, itu favorit. Bahkan di Dompu, NTB, ya, SMA Kosgoro itu alumninya banyak yang menjadi pejabat, ya, terpilih menjadi bupati, anggota DPRD, ya kan. Jadi itu ingin kita perkuat, ya. Dan di koperasi, ya kita tentunya menyambut dengan baik program Presiden Joko Widodo melalui Undang-Undang Cipta Kerja, di mana undang-undang ini memberi ruang yang sebesar-besarnya kepada koperasi dan usaha kecil menengah untuk berkembang. Nah, kita manfaatkan melalui kegiatan ini. Jadi caranya adalah kegiatan ini dipromosikan melalui, kalau kita bicara generasi milenial, Nadia ya tidak bisa tidak, harus melalui sosial media. Betul. Ya, jadi harus melalui cara digital yang cepat. Bekerjasama dengan perusahaan digital? Iya, kita kerjasama dalam rangka memperkenalkan program organisasi ya kepada khususnya generasi milenial melalui kegiatan koperasi dan pendidikan, dan ini dikaitkan dengan kartu anggota Kosgoro. Baik, nah Pak, sekarang ini saya penasaran, sebenarnya apa sih Pak yang menarik dari Kosgoro ini Pak? Yang menarik bagi saya, Kosgoro ini konsisten ya kan dengan katakanlah pendirian atau tekad juang daripada leluhur kita, pejuang
kemerdekaan dan juga tentunya pejuang di dalam mengusir penjajahan. Jadi kita ingin melalui berbagai kegiatan pendidikan dan koperasi pada khususnya untuk tetap menjaga semangat jangan sampai kita dijajah. Tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara budaya dan ekonomi. Jadi artinya apa? Melalui pendidikan dan koperasi, ya kita berharap generasi milenial pada yang ada, ya, yang sekarang ini sedang juga berjuang untuk hidup lebih baik, mereka jangan sampai dalam perjuangannya itu mau dijajah secara budaya maupun secara ekonomi. Setuju, Pak. Nah, untuk kegiatan Kosgoro saat ini, apa aja sih Pak Kosgoro, kegiatan-kegiatan yang sedang dijalankan oleh Kosgoro? Kita nggak banyak kegiatannya, ya hanya 2 itu saja, ekonomi rakyat dan pendidikan. Oh, contohnya ya. Pak, kegiatan contohnya saya lihat pernah ada Kosgoro melakukan kegiatan seperti lomba di bidang olahraga juga ya Pak ya? Di olahraga itu bukan kegiatan pokok. Okay. Olahraga itu bukan kegiatan pokok. Jadi pokoknya itu hanya 2. Kita tidak mau banyak-banyak, hanya 2 itu saja. Fokus juga ya Pak ya? Ya fokus, ya kita mau hanya 2 itu saja. Tetapi melalui gerakan ya, yang ada di Kosgoro seperti generasi muda Kosgoro, silahkan aja. Mereka mau mengadakan kegiatan olahraga, kegiatan yang lain, itu silahkan. Juga ada wanita Kosgoro, ya kan mau kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, ya kan berbagai kegiatan sosial itu silahkan. Tapi Kosgoronya sendiri, induknya hanya 2. So, apa nih yang kalian dapat dari bincang-bincang kita kali ini? Komen di bawah ya. Jangan lupa untuk like dan share juga. Dadah!